Halo Sobat Super. Berjumpa kembali ini mungkin seri terakhir dari Terperangkap di Jepang ini. Kali ini kita mau membahas dua hal. Bagaimana kami hampir jadi imigran gelap di Jepang. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang berapa biaya yang kami keluarkan dalam rangka guru-guru kelahiran ini. Nah, pertama soal status imigran gelap itu. Wah, masalahnya adalah begini. Istri saya kemari kan apply visa. Nah, visa itu kan ada macam-macam. Ada visa turis, ada visa medical, ada visa diplomasi, segala macam lah. Nah, istri saya itu visanya visa turis. Sorry, kok visa turis? Visa pelajar, jadi student visa namanya. Masalahnya sekarang anak saya akan lahir, kemudian akan di NICU. Sedangkan istri saya per 20 September dia kan sudah tamat. Jadi dengan kata lain sudah bukan student lagi, sudah bukan pelajar lagi. Sedangkan ada aturannya di imigrasi itu bahwa jika dalam jika dalam 3 bulan ini jika dalam 3 bulan tidak ada aktivitas yang sesuai dengan visa itu, status residensi itu, maka visanya akan dicabut. Kalau sudah visa udah dicabut ya dideportasi. Sedangkan kami kan perkiraan itu masih sampai Januari masih akan stay di Jepang karena anak lahir kemudian di NICU, mungkin keluarnya nanti Desember. Habis itu kan udah bisa langsung dibawa terbang kan, dan dokter disuruh 1 bulan lah minimal stay dulu di Jepang karena harus ada periksa ini, periksa itu, segala macam lah. Waduh, berarti kan intinya kita harus mempertahankan status OD. Kenapa? Harus mempertahankan status pelajarnya istri saya ini. Akhirnya sambil jalan ya ini, sorry, anak saya nggak bisa tenang kalau diajak duduk, jadi sambil jalan. Jadi akhirnya istri saya pun kuliah lagi. Awalnya ada tawaran sebagai attending student. Nah, attending student ini biayanya 82.600, 83.000 lah biar gampang kan, itu uangnya sekitar 10 juta berapa gitu. Nah, masalahnya ternyata attending student ini tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk mengajukan visa. Dari imigrasi sebenarnya tidak keberatan, yang penting statusnya student. Tapi ternyata justru dari Hirodai yang tidak mau mengeluarkan COE. COE ini Certificate of Enrollment. Pokoknya surat keterangan bahwa benar si istri saya ini kuliah di Hirodai gitu. Nah, pilihan kedua yaitu sebagai research student. Nah, research student ini sebenarnya agak ironis kan, agak lucu. Istri saya kan sudah tamat kan, statusnya PhD kan, S3 kan. Sedangkan research student itu adalah biasanya orang kuliah research student itu dari S1 ke S2. Jadi sebelum dia S2 itu ngambillah research student, ini semacam masa transisi begitu loh. Nah, kemudian itu bayarnya juga mahal. Kalau tadi itu attending student itu cuma 10 juta, nah research student ini tahu berapa? Itu 272.800. Itu kalau dirupiahin itu sekitar 35 juta. Wow. Kalau 10 juta saya masih bisa lah. 35 juta ini benar-benar duit yang masalahnya kan kita tidak punya pilihan lain. Ya sudahlah, kita oke. Jadi istri saya kuliah lagi sebagai research student. Nah, untungnya kita diberi kemudahan. Ini profesornya yang punya inisiatif ya. Profesornya ini baik sekali, namanya Kakehashi Sensei. Dan orangnya pinter sekali, orang ahli statistik. Pertama, uang itu bisa dibayar 2 kali. Jadi setengah di awal, kemudian setengahnya lagi dikasih waktu sampai November. Nah, yang kedua itu istri saya diangkat sebagai research assistant. Jadi dia diberi part-time job sebagai research assistant, dikasih gaji. Nah, gajinya nih lumayan. Jadi dari gaji ini saja nantinya setengah dari fee research student ini ketutup. Sangat membantu lah.
Nah sekarang soal biayanya kan, sekarang intinya kenapa mesti bela-belain harus kuliah lagi kan. Nah ini, tahu nggak biayanya berapa? Kalau OD dulu, ini saya sudah pernah buat videonya tentang biaya melahirkannya OD. OD itu dulu kan kami bayar 12 jutaan. Itu kelahirannya kan normal, sedangkan yang sekarang ini kan sesar. Sudah sesar, 2 lagi bayinya. Kemudian seperti yang saya bilang itu kan, untuk melahirkan itu diberi subsidi oleh pemerintah Jepang sebesar 465.000 yen. Makanya kami ngotot harus tetap sebagai student, karena kalau kita bukan student, misalnya sebagai turis, ya nggak bisa dapat subsidi ini kan. Enak aja berwisata minta subsidi segala macam kan, nggak bisa. Terus yang perlu dipikirkan lagi biaya nanti di NICU kan, karena begitu lahir itu kan extremely preterm kan, karena 26 minggu. Itu berarti kan nanti harus lagi di NICU lagi. Dan itu di NICU sekitar 3 bulan. Nah kemudian obat-obatan lagi yang lain-lain. Berapa biaya melahirkannya? Itu ternyata biaya melahirkannya, ayo tebak berapa? Itu biayanya gratis. Nggak gratis. Lebih enak dari gratis, bro. Wow. Bahkan ternyata kami dapat duit. Jadi setiap melahirkan itu dapat subsidi 465.000. Itu kalau normal. Ternyata itu kalau sesar kita dapat tanggungan yang lebih banyak lagi dari asuransi. Kalau lahiran normal itu kemarin sekitar 500.000 sekian yen, ternyata ketika sesar itu ada tambahan lagi, sehingga kami bayar yang tertera di tagihannya itu adalah 365.000 yen. Nah, lagi yang kabar baiknya lagi, ternyata subsidi kelahiran yang 465.000 yen itu ternyata untuk satu anak. Jadi karena anak saya 2, jadi saya dapat 465.000 yen kali 2. Ujung-ujungnya pada akhirnya saya dapat kembalian itu kemarin sebesar 476.000 yen. Bayangkan kalau kita kan di Indonesia, kalau keadaannya emergency lebih berat kan bayarnya lebih banyak. Ini malah tanggungannya lebih banyak. Jadi kita enak banget, 476.000 yen. Yeay, itu lumayan. Bukan lebih dari lumayan itu untuk biaya hidup di Jepang kan. Selain itu kemudian sekarang berikutnya kan biaya NICU-nya kan. Nah, ini sudah minum susu, udah tenang deh. Berikutnya kan biaya NICU, biaya NICU. Anak saya kan rencananya itu sekitar 3 bulan. Kemarin kami sudah bayar biaya NICU bulan pertama. Tahu berapa bayarnya? Tahu berapa tagihannya? Itu untuk 2 anak total, itu kalau dirupiahkan tahu berapa? 112 juta rupiah. Itu sebulan. Kalau 3 bulan berapa? Untungnya kami ngotot biar tetap sebagai student, kami dapat keringanan. Jadi dari 112 juta itu kami bayar berapa? 0. Oh, mantap kan. Jadi kita bayar 0 yen. Yang kita bayar cuma ini di luar biaya pengobatan, di luar biaya NICU, yaitu biaya popok dan ada itu vitamin untuk pencernaannya, itu untuk membantu pencernaan, itu sekitar 4 juta. Jadi bayangkan kita di NICU di Jepang bayar cuma 4 juta sebulan. Kalau tidak ada itu segala macam subsidi segala macam, itu 100 juta. Itulah enaknya di Jepang. Pelayanan rumah sakitnya bagus sekali, kemudian subsidi ini itu sangat dapat semua. Kita sangat terbantu. Benar-benar terbantu. Ternyata setelah dipikir-pikir itu harusnya saya bersyukur dengan kejadian ini. Dari saya membatalkan penerbangan. Karena coba kalau kami di Indonesia itu bagaimana nasib anak saya. Itu silakan tanya sama teman kalau punya kenalan obgyn, dokter kandungan. Itu bagaimana harapan hidup untuk bayi prematur 26 minggu dengan berat 800 gram, tanya langsung. Jadi di sini kami beruntung karena satu kasus yang menimpa
anak saya itu kan namanya TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome. Kita tahu kayak anaknya Iris Bella itu, saya turut berduka cita. Itu kan anaknya akhirnya meninggal karena dia TTTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome. Kemudian karena mungkin terlambat penanganan atau gimana, berkembang menjadi mirror syndrome dan akhirnya bayinya tidak bisa diselamatkan. Kemudian ada lagi kalau dulu itu Marissa Nasution, itu juga Twin to Twin Transfusion Syndrome dan dia harus berobat ke Singapura. Bayangkan kalau saya harus berobat ke Singapura, kan nggak mungkin pakai BPJS, bayarnya berapa coba? Jadi all in all ini semacam istilahnya blessing in disguise gitu. Kita duga ini adalah malapetaka, tapi ternyata ada berkah di baliknya. Ya, banyak sekali kami dapat kemudahan. Terima kasih pemerintah Jepang